Hai guys, tiba-tiba nih aku udah di Ancol aja karena aku nggak sempet record pas awal berangkat ke sininya. Aduh, kasihan banget cowok aku lagi sakit guys, makanya pucet banget tuh. Ini aku cuman duduk di depannya Lawson sambil makan dan menikmati indahnya pantai di Ancol. Walaupun ini panas banget sih ya, terik ya say. Dan di sini kita juga nggak terlalu banyak jalan sih, kayak ya udah menikmati aja dengan angin yang sepoi-sepoi. Dan ini juga aku sendiri yang ke depan karena lagi-lagi cowok aku lagi sakit, dia lemes banget ya, tidak mampu untuk berjalan. Dan ini aku melihat ada pohon apa yang namanya ya, ini dari tadi tuh banyak banget yang foto di sini. Kayak selfie sama si pohon ini gitu. Ada tau nggak ini nama pohonnya apa? Bye-bye Ancol. Dan udah ya di Ancol dari itu cuma gitu aja. Dan ini aku mau ngasih lihat tempat penginapan aku selama di Jakarta. Ini aku nginep di Kovdra House di Cikini. Kayak kos-kosan gitu guys, tapi bisa di booking harian atau bulanan. Sini aku ambil tipe kamar suite room sesuai banget sama di foto, besar dan juga luas. Ada ruang TV-nya kayak gini, ada sofanya, terus juga dia udah ada balkonnya. Dan di sebelah kanannya tuh kayak ada pantry kecil gitu, ada kulkas 2 pintu, microwave, dan kamar mandi, dan juga ada satu kamar. Ini buat sendiri agak lumayan kebesaran ya, tapi ya sudah. Dan ini malamnya aku diajak jalan-jalan sama cowok aku untuk menikmati pemandangan Jakarta. Hilang lu. Oh, motor nggak boleh selesai. Oh, bolehnya jam 10. Kan pernah bilang. Oh ya, jadi kalau cowok aku tuh memang dia kerjanya di Jakarta ya. Dan aku tuh dari Sidoarjo. Sedikit cerita aja, mama aku tuh sebenarnya Jakarta asli guys. Cuman kalau aku tuh dari kecil memang udah di Sidoarjo dan sampai sekarang. Terus juga ke Jakartanya tuh jarang-jarang, paling tuh terakhir pas aku zaman masih kuliah. Berarti kayaknya sekitar udah 7 tahunan lalu terakhir aku di Jakarta. Nah ini aku makan nasi bebek sambal ijo. Aku nggak tahu ini daerah mana, tapi jujur ini enak guys. Padahal tadi pas awal kita datang ke sini tuh kayaknya sepi ya. Ada beberapa orang sih yang datang, tapi kebanyakan tuh dibungkus karena mungkin memang tempatnya tuh nggak terlalu besar. Di sini cowok aku menanyakan apakah ini enak atau enggak, dan ya ini enak, apalagi sambalnya sama si bumbu hitamnya. Dan lanjut untuk keesokan harinya, ini aku tebak mau kemana. BTW ini kita naik Grab ya. Kalau kata bapak Grabnya, anak muda tuh udah jarang banget ke tempat ini. Dan ya ini dia TMII, Taman Mini Indonesia Indah. Ini aku belum pernah sama sekali kesini ya. Kalau cowok aku katanya udah pernah, tapi dulu pas masih kecil. Aku kesini tuh gara-gara tertarik ngelihat review di TikTok naik gondolanya. Pas aku bilang mau kesini sama mama aku, tahu nggak mama aku bilang apa? Yakin Sujin mau ke situ. TMI panas banget loh dan luas banget. Kalau mama sih udah bosen karena dari zaman mama masih kecil kayak tempat wisatanya tuh ya udah TMII yang sering orang kesana. Tapi lagi-lagi karena aku melihat review orang katanya TMII sudah sedikit berubah ya. Jadi ya udah, karena aku juga belum pernah jadi kesini. Jujur tadi pas di awal tuh aku agak bingung untuk jalannya karena beneran luas. Tapi akhirnya aku menemukan gondolanya. Sebelum naik gondola ini aku makan bakso Malang Cak Maskur. Jadi kalau dari awal pintu masuk tuh tadi tuh aku langsung belok kiri guys. Terus ngeliat orang makan bakso kok kayaknya enak gitu ya. Dan akhirnya ya udah kita makan dulu mengisi perut. Dan baksonya juga lumayan enak ya. Untuk harganya juga oke banget buat di tempat wisata kayak gini. Terus akhirnya udah nih kita jalan lagi menuju naik gondola. Ini jujur awalnya tuh nggak takut sama sekali ya, malahan excited gitu pengen naik si gondola ini. Cowok aku juga sebenarnya tuh dia takut ketinggian, dan pas ngeliat ini tuh awalnya ya udah biasa aja. Tapi setelah gondolanya jalan, dia tuh kayak ada perpindahan tali gitu dan bikin suara yang lumayan agak menegangkan ya. Terus juga ternyata tinggi guys. Tapi kalau aku sebenarnya agak biasa-biasa aja, walaupun takutnya tuh yang tadi aku bilang tuh yang perpindahan talinya yang bunyinya kencang itu. BTW nih naik gondolanya tuh dia lumayan panjang ya. Aku nggak ngitung berapa menitnya, tapi dia tuh kayak 2 kali muter gitu loh. Awalnya tuh aku kira tuh setelah udah sampai di lokasi yang pojok sana tuh ya udah selesai turun. Ternyata kita balik lagi ke lokasi yang awal kita naik si gondolanya. Dan ini sepanjang naik gondola nih cowok aku benar-benar kebanyakan kayaknya merem deh dia. Oke, setelah udah naik gondola ini agak bingung ya kita mau kemana lagi. Terus akhirnya kita pas ke loketnya itu tuh dia kayak ada tempat penyewaan kendaraan gitu ya. Ada sepeda listrik dan juga ada angling yang prioritas yang kayak aku naikin sekarang. Benernya dia juga udah ada kendaraan sendiri gitu sih yang gratis, cuman kayak kita harus antri nunggu gitu. Nah buat yang angling prioritas ini, jadi kita bakal diantar ke tempat tujuan kemanapun kita mau, dan juga bakal dijemput kalau misalnya kita udah mau pindah ke tempat lain. Buat harga si angling prioritas ini itu 50 atau 51 ribu aku lupa ya, pokoknya per 4 jam dan itu harga per orang. Kalau Kalimantan dengan anjungan pertama, Kalimantan Barat, Magetan.
Setelah Kalimantan Barat ada Kalimantan Selatan. Menurut aku ini oke banget buat kalian yang malas buat jalan jauh atau malas antri atau malas nyetir sendiri. Mendingan kalian sewa angling prioritas gini karena lumayan banget kan, 4 jam gitu. Dan kita ada museum pemandangan kebakaran. Dan di sebelah kanan kita ada Kalimantan Tengah. Oh ya, ini aku mau ke Taman Burung karena tadi sempat minta rekomendasi ke bapaknya. Karena jujur bingung, kita tuh kesini tuh cuma tujuannya mau naik gondola, ke tempat lainnya tuh belum sempat searching gitu. Setelah sampai di Taman Burung ini, nggak lama tuh cuacanya tuh kayak agak mendung gitu. Dan tiket masuknya per orang 70.000 ya. BTW ini aku di hari Sabtu dan bener aja nggak lama hujan. Akhirnya kita memutuskan tidak jadi ke Taman Burung, untung aja belum beli tiketnya. Akhirnya setelah searching lagi, ini akhirnya kita memutuskan untuk ke Dunia Air Tawar karena tempatnya tuh indoor, bukan di ruang terbuka gitu. Dan sudah deh, ini sudah sampai, tinggal beli tiketnya lagi. Per orang 70.000 juga sama ya kayak yang tadi Taman Burung. Nah, ini melewati jembatan dulu, terus baru kita masuk ke Dunia Air Tawar. Cuma buat kalian yang gampang gerahan ya, wajib bawa kipas portable. Lihatlah wajah saya yang berkeringat sekali di sini. Oke, sudah lupakan. Nah, ini scan dulu tiket yang tadi sudah dibeli ya. Dan tada, ini dia Dunia Air Tawar. Wow, hilang. Jujur nggak expect Dunia Air Tawar ini ternyata bagus guys. Kalian kalau mau ke TMII ya, apalagi TMII Date, kalian bisa coba ke sini. Bagus sayang. Buaya. Cuma ada satu sayang. Terus walaupun weekend di Dunia Air Tawar ini tuh dia juga bukan yang serame banget itu. Tetap sih banyak orangnya guys, tapi kayak kita tuh masih bisa menikmati suasananya di sini. Ya karena kan lagi-lagi TMI luas ya. Mungkin aku nggak tahu deh tempat mana yang lagi rame banget gitu di sini. Kalau kalian yang bawa anak nih juga oke banget. Di Dunia Air Tawar ini dia juga ruangannya ber-AC ya, jadi nggak yang panas gitu. Walaupun di beberapa spot memang ada yang mungkin nggak kena AC-nya, tapi oke kok guys di sini nggak yang ngap gitu walaupun dia di dalam ruangan. Sayang, kamu lihat apa? Iya. Bener, yang tadi. Yang tadi ini sudah. Ayo lanjut. Ada dua. Ini putih. Belum. Setelah aku searching ya guys, ternyata di Dunia Air Tawar dan serangga tuh ada 6.000 makhluk hidup dari 126 spesies yang berbeda. Dan berkat koleksinya yang menakjubkan, taman ini tuh diakui sebagai taman biota air tawar terbesar dan terlengkap kedua di dunia serta terbesar di Asia. Oh ya, ini tuh juga dia ada lantai 2-nya ya. Nanti aku bakal kasih lihat kalian yang lantai 2-nya tuh ada apa di sana. Ini ada petanya juga untuk di Dunia Air Tawar. BTW ini posisi kita ada di nomor 10.
Dadah. Oh ini tembusan. Apa ini? Arapaima. Arapaima. Kayaknya asli ya. Asli kayaknya tuh. Soalnya kayak lengket gitu. Jadi di lantai 2 tuh ada tempat migrasi ikan dan dunia osteologi. Ya pokoknya seperti itu ya. Tadi aku lihat dari petanya. Dan dari atas ini bisa ngeliat pemandangan di lantai 1 yang dari awal pintu masuk tadi. Nah ini kita turunnya tuh dari tepian sungai yang tadi di petanya nomor 10 itu. Sebenarnya naik ke lantai 2-nya bisa lewat tadi eskalator atau dari yang tepian sungai ini. Sama aja sih guys, tergantung kitanya mau lewat mana gitu ya. Dan ini lumayan lama ya muter-muter di dunia air tawar. Udah deh, ini menuju pintu keluar. Kita melewati tempat jualan merchandise gitu. Barangkali yang mau bawa oleh-oleh atau mau beli kenang-kenangan, ada boneka, kaos, tumbler, macam-macam banget sih di sini guys. Nah setelah keluar dari dunia air tawar, itu tuh persis depannya tuh ada museum Asma. Dan itu gratis, jadi nggak perlu tiket. Terus kita sebenarnya udah sampai pojok sana guys, cuman tuh sepi banget dan nggak ada apa-apa. Akhirnya ya udah kita nggak jadi. Akhirnya hubungin driver anglingnya mau minta anterin ke Anjungan Papua. Anjungan Papua. Ih di atasnya kereta gantung. Oh ya buat gondola atau kereta gantungnya tuh dia kalau nggak salah ada 3 tipe. Pas tadi tanya drivernya tuh ada gondola A, B, dan C. Jadi dengan TMII seluas ini kalian bakal menemukan 3 titik gondola. Kalau kalian mau naiknya dari mana itu bebas. Di bagian depan anjungannya banyak sepeda listrik yang terparkir. Dan itu kita sebenarnya pengen naik ini tahu, tapi karena hujan jadinya nggak jadi. Emang seru sih guys kalau pakai sepeda listrik tuh jadi kayak bisa explore mandiri. Dan ini ya Anjungan Provinsi Papua. Wah di sini lumayan rame sih ya, dan kata driver anglingnya juga memang di sini tuh selalu rame gitu. Nah di sini kita bisa sewa juga kostum adat Papua gitu, 10 ribuan aja, murah ya guys. Tapi di sini kita cuma ngeliat aja, dan dia juga ada latihan panah memanah juga di sini, seru banget sih. Matanya serem banget ya kayak ngeliat nih. Setelah dari Anjungan Papua, ini kita jalan kaki ke anjungan terdekat dari sana. Tapi ini tuh sepi banget, sama sekali nggak ada pengunjung yang lihat juga ke dalam ya. Jadi ya udah kita cuma lihat aja dari luarnya. Ini mampir ke anjungan yang sebenarnya ini seru nih. Aku pengen coba masuk, tapi sepi banget lagi-lagi banget ya. Ini rasionya agak beda, makanya jadinya kayak ke crop gitu. Dan udah gitu aja di TMII-nya. Dan ini tiba-tiba aku udah ada di stasiun Pasar Senen. Dan sudah ganti baju. Ini aku udah mau pulang ya guys ke Sidoarjo naik kereta api. Udah segitu aja vlog kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.